Sini aja. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Para jamaah musholla ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bermajlis ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhai dan akan kita tuai pahalanya nanti yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tergolong orang yang mendengar mendengar kebaikan dan mau mengamalkan apa yang telah didengar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan hadis ya, hadis arba'in. Ya, kemarin kita kosong ya. Qadarullah, kurang sehat. Sebenarnya ini juga kurang sehat. Entah Kamis ini sering kurang sehat ini ya. Baik. Tapi emang lagi panas-panasnya subhanallah. Dan udaranya juga kencang gitu ya. Jadi debu campur udara panas subhanallah. Semoga Allah segera turunkan hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis nomor berapa ya? 13, 14 atau 15? Sekarang 15. Sekarang 15 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa saya akan bacakan redaksi bahasa Arabnya. Nanti ada yang membaca artinya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Al-hadithul khamis ashar, hadis nomor 15, min khisalil iman al-qawlul hasan wa ri'ayatu haqqid dhaifi wal jar. Di antara bagian dari keimanan adalah berkata baik dan menjaga hak tamu, begitu juga tetangga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah sering kita uraikan biografi beliau. Ya, beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat keberkahan dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan memiliki banyak keutamaan yang sering kita sampaikan. Taib. Kita tidak mengulang biografinya. Kita langsung saja kepada hadis
Ya, sebagaimana tadi dibacakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, maka di sini Nabi ingin mengambil perhatian kita dengan menyebut sesuatu yang amat penting dalam kehidupan kita. Karena kita semuanya mengaku beriman kepada Allah. Kita semua mengaku juga beriman kepada hari akhir. Dan sering sekali digandengkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, menunjukkan bahwasanya iman kepada hari akhir itu amat penting. Dan iman kepada hari akhir berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ghaibiyat, hal-hal yang sifatnya gaib saat ini belum kita lihat, tetapi seorang mukmin harus meyakini seyakin-yakinnya tentang kehidupan di akhirat. Maka Nabi ya menyebut ya dua perkara ini, dan itu perkara yang amat pokok dalam kehidupan kita. Setelah itu beliau baru menyampaikan nasihatnya, fal yaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Nah, namun hadis ini jangan disalahfahami. Ya, salah fahamnya bagaimana? Orang yang tidak berkata baik, ya, berarti dia tidak beriman, maka tidak begitu. Orang yang tidak berlaku baik terhadap tetangga, berarti dia tidak beriman, bukan begitu. Dan juga orang yang tidak berlaku baik kepada tamu, berarti dia bukan orang beriman, bukan. Tetapi maksud iman yang disebut dalam hadis di sini, disebutkan para ulama, artinya adalah al-imanul kamil, iman yang sempurna. Artinya tidak sempurna iman seseorang sampai dia berkata yang baik-baik saja atau diam. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa menghormati tetangganya dan juga menghormati tamunya. Maka ini maksud dari iman yang disebut dalam hadis, bukan artinya adalah aslul iman. Aslul iman itu adalah akar keimanan. Kalau tidak ada, berarti orang itu disebut kafir. Bukan begitu. Tidak disalahfahami begitu. Ya. Maka kita maknai ya tidak menerapkan sifat mukmin sejati, bisa kita katakan begitu ya. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna ini adalah iman yang menyelamatkan kita dari adab Allah. Ya. Karena seorang mukmin apakah pasti selamat dari neraka? Tidak disentuh api neraka sama sekali? Jazakumullah khair. Bukan begitu. Seorang mukmin pun ya ada yang berjatuhan di neraka. Namun pada akhirnya mereka akan Allah angkat masuk ke dalam surga. Pasti seorang mukmin pasti masuk surga. Ya. Walaupun keimanannya hanya sebesar biji sawi, itu tetap masuk surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang yang melakukan dosa besar tidak boleh dihukumi kafir. Kecuali dosa besar itu ya berkaitan dengan syirik, atau dia menganggap halal sesuatu yang haram, atau dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya, dan itu beberapa saja yang disebutkan para ulama. Ya, tidak boleh mengatakan ada orang yang melakukan dosa besar selain yang ya hal-hal yang tadi disebutkan kemudian dihukumi kafir. Maka berkeyakinan semacam ini maka akan masuk ke dalam golongan khawarij. Ini mereka memandang pelaku dosa besar masuk dalam neraka. Tujuan mereka baik, ya, tujuan mereka adalah menyucikan Allah dari hal yang tidak pantas. Ya, Allah tidak pantas dimaksiati, bukankah begitu? Allah tidak pantas, ya, seorang hamba tidak pantas berlaku durhaka kepada penciptanya. Bukankah kalau ada seorang hamba sahaya, budak, tidak menuruti ucapan tuannya, bukankah itu tidak layak? Ya. Ya, maka mereka tujuannya baik, yakni bagaimana bisa menyucikan Allah dengan sepantas-pantasnya. Karena Allah tidak pantas dimaksiati, maka mereka mengatakan orang yang maksiat kepada Allah kafir. Ya, tapi ini bukan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, bukan seperti itu. Nah,
Maka iman yang dimaksud di sini adalah iman yang sempurna. Baik. Di sini ada 3 poin yang disebutkan Nabi SAW yang merupakan yang dijadikan ukuran sempurnanya iman seseorang. Pertama, berbicara yang baik atau diam. Taib. Ini berbicara yang baik atau diam ini adalah akhlak yang penting, ya. Hendaknya seorang muslim ketika berbicara dipastikan ada manfaat untuknya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak ada manfaat baginya dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia diam. Mengapa demikian? Karena ucapan itu menunjukkan keadaan hati. Ucapan itu menunjukkan keadaan hati. Ya, orang yang ucapannya buruk menunjukkan hatinya buruk, sedangkan hati adalah anggota tubuh kita yang paling penting. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Assalamualaikum, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh. Ini pernah kita baca hari sini dalam bab istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Jadi kalau kita ingin ingin istiqomah, yang pertama kali yang harus kita lakukan apa? Mengistiqomahkan hati dulu. Karena istiqomah tidak akan tergapai sebelum hati itu istiqomah. Hati tidak bisa istiqomah, kata Nabi, sampai lisannya bisa istiqomah. Sampai lisannya bisa istiqomah. Kalau lisan istiqomah, maka hati akan istiqomah. Hati yang istiqomah akan menjadikan anggota badan ini baik semuanya keadaannya. Nabi SAW juga bersabda, la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yukhzina min lisanih. Seorang hamba tidak akan merasakan hakikat iman sampai dia bisa menjaga lisannya. Tidak akan sampai hakikat keimanan sampai dia bisa menjaga lisan. Dari apa? Dari apapun. Ya. Nah, bahkan ya Mu'adz bin Jabal itu pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan yang kita ucapkan? Kan ucapan yang kita ucapkan banyak sehari-hari, itu berapa kata itu kan? Ketemu orang banyak, ucapan juga pasti banyak. Walaupun zaman sekarang mungkin ucapan sudah mulai sedikit, kebanyakan adalah tulisan. Dan tulisan itu seperti ucapan. Al-kitabatu kal khitab, kata para ulama usul, tulisan itu seperti ucapan. Maka hati-hati juga, jangan dikira tulisan tidak ada hisabnya. Juga ada hisabnya. Wah, ngelihat video geram gitu ya. Apalagi politik zaman sekarang yang lagi panas ini ya. Wah, untuk membela paslon gitu ya. Wah, jangan begitu Anda. Oh, dasar antek-antek. Wah, hati-hati itu, menuduh itu kan. Udah dipastikan gak orang dia nggak kenal siapa dia gitu kan. Main asal antek-antek Yahudi misalnya, antek-antek PKI dan seterusnya. Nah, jangan khaud fi hada, jangan kita masuk ke dalam hal-hal yang kita nggak tahu nanti di akhirat kita bisa pertanggungjawabkan atau tidak itu. Maka hati-hati. Makanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, apakah kita akan dicek ucapan kita satu persatu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab apa? Thaqilat ka ummuka ya Mu'adz. Celaka betul engkau. Jadi thaqilat ka ummuka itu artinya celaka ibumu. Celaka ibumu itu kalimat yang digunakan di kebiasaan orang Arab itu untuk menunjukkan satu respon yang aneh. Kamu aneh sekali ngomong gitu. Aneh betul kamu ngomong kayak gitu wahai Mu'adz. Bukan berarti Nabi mencela ibunya Mu'adz, bukan, itu satu adat satu kalimat yang digunakan orang Arab untuk menunjukkan takjub aneh. Celaka betul kamu Mu'adz. Wahal yakubun nas, bukankah yang menjadikan manusia itu banyak wajahnya itu terkelungkup jatuh wajah mereka di api neraka itu disebabkan karena ucapan mereka. Nyungsep wajahnya disebabkan karena
ucapan. Jadi banyak yang masuk ke dalam neraka itu disebabkan dosa lisan. Karena ucapan kita itu hanya dua opsinya, antara diberi pahala atau diberi iqab, diberi diberi hukuman, antara diberi pahala atau diberi hukuman. Allah Azza wa Jalla berfirman juga dalam surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan satu ucapan oleh seorang hamba kecuali di sisinya ada yang mengawasi. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat. Dan catatan itu akan dihadirkan di hadapan kita sebagaimana dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca kan. Oh, di Alkitab pada hari itu kitab catatan amal akan ditampilkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang yang banyak dosa di dunia akan merasa ketakutan lihat catatan amalnya. Karena dalam riwayat disebutkan maddal basar. Mata itu memandang sejauh apapun, catatan amal itu masih kelihatan, walau nggak ada ujungnya gitu loh. Makanya disebutkan dalam ayat itu, wa yaqulun, mereka mengatakan, ya wailata mali hadzal kitab. Catatan model apa ini? Kaget. Di dunia mungkin kita pernah lihat sehebat-hebatnya apa istilahnya itu ya? Oh, dalam perusahaan tuh apa? Yang suka ngecek keuangan tuh. Auditnya mungkin itu aja kita sudah kadang ada auditor yang kita anggap, ini detail sekali. Kalau kita lihat catatan amal itu lebih, Masya Allah. Musfikin, mereka ketakutan. Mimma fi, dari apa yang ada di dalam catatan itu. Itu semua dicatat itu. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan, tidak ada yang terlewat sekecil apapun amalan ataupun sebesar apapun amalan illa ahsaha, kecuali ada semua di situ. Wajadu ma'amilu hadira, mereka dapati apa yang mereka lakukan di dunia itu ada semua di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu, Rabbmu tidak mendolimimu sama sekali. Tapi tenang, ada hadis yang lain. Nah, ada hadis yang di situ Nabi SAW menjelaskan ketika seorang hamba melihat catatan itu dahsyatnya luar biasa. Kemudian Allah Azza wa Jalla mulai menghisap satu persatu. Alam taf'al kadza, alam taf'al kadza, bukankah kamu melakukan ini, bukan kamu melakukan itu? Bala ya Rabb, betul ya Allah, betul ya Allah. Bukankah kamu dulu tanggal sekian, bulan sekian pernah melakukan ini, melakukan ini? Bala ya Rabb. Hatta dhanna annahu halak. Ketika dia sudah meyakini bahwasanya dia pasti binasa, pasti akan dilempar ke neraka, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis qudsi ini, satartahu fid dunya, tenang wahai hambaku, dulu kamu melakukan dosa itu kamu sembunyikan. Sembunyikan itu bukan berarti meremehkan pandangan Allah ya. Dia tuh tetap malu melakukan dosa sehingga dia bersembunyi. Bukan berarti dia berdosa dengan sembunyi dan dia menganggap pandangan Allah remeh, enggak. Dia dikuasai oleh hawa nafsu dan dia bermaksiat, dan bermaksiat itu dia sembunyi. Dia tidak tampilkan di hadapan manusia dan dia tidak pernah cerita kepada manusia. Kalau dia pernah begini. Kadang orang zaman sekarang maksiat itu pede. Cerita ke sana kemari. Wah, kemarin saya sudah begini. Akhirnya menjadi motivasi orang lain untuk ikut maksiat yang sama ini. Makanya ketika hadithul ifki, ketika berita Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh berzina, itu Allah mengecamnya itu kan innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, orang yang suka keburukan itu menyebar di tengah-tengah manusia, menyebarkan informasi buruk, lahum adzabun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Di dunia Allah akan mengazab dia, dan di akhirat dia akan mendapat azab yang pedih. Nah, ini sebagian ulama menyebutkan juga di antaranya adalah maksiat yang diumbar di media sosial. Di media-media. Misalnya ada kejadian naudzubillah, perzinahan, begini ceritanya dengan bentuk yang sangat di luar nalar misalnya. Naudzubillah. Dan banyak informasi menyebar di media. Misalnya ada seorang kakek berzina dengan cucunya, naudzubillah.
Naudzubillah, kita semoga dilindungi dari dosa zina dan dosa berkaitan dengan fahisyah, keburukan. Itu kan dibuat berita, bisa jadi orang yang tidak berpikir melakukan itu jadi punya pikiran. Bisa jadi. Terus gimana Ustaz? Ya berita-berita picisan yang kayak gitu ya nggak usah diberitakan. Hukumannya dijelaskan, tapi nggak usah dirinci. Kadang berita itu rinci sekali. Sebagaimana diceritakan oleh saksi, dia tuh begini. Bisa jadi orang yang tidak pernah terpikir untuk melakukan maksiat tersebut, dia jadi, ya istilahnya itu apa? Bukan termotivasi, apa ya? Terinspirasi. Makanya Allah kecam itu, orang yang suka keburukan tuh menyebar di tengah manusia, Allah akan azab di dunia, dan Allah akan azab di akhirat. Double. Maka hamba tadi, kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana engkau telah sembunyikan dosa itu dari pandangan manusia, sehingga dosa itu hanya kamu yang melakukan, orang lain sekitarmu tidak berani melakukannya, karena nggak tahu ternyata kamu melakukan maksiat tersebut. Makanya kalau punya maksiat, simpan saja, nggak usah cerita. Sama ustadz, walaupun sama ustadz, nggak usah cerita. Kecuali, ya, dia ingin cari solusi. Nggak usah cerita maksiat kepada ustadz itu. Dengan dalih dia ustadz saya, dia kiai saya, nggak usah. Sembunyikan aja itu. Tobat yang benar, minta ampun sama Allah. Kalau diceritakan, khawatir masuk ke dalam hadis ini. Ya, kamu telah sembunyikan di dunia, maka aku ampuni sekarang. Ini kan enak. Disembunyikan dan Allah ampuni semuanya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, ghafartu li 'abdi ma lam yujahir. Aku akan ampuni dosa hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Malam yujahir, selama dia tidak memamerkan dosanya, tidak menampilkan dosanya. Kita semua punya dosa, kita semua punya rahasia tentang dosa. Sudah simpan saja, tidak usah diumbar. Nah, maka ini berkaitan dengan tidaklah ucapan diucapkan kecuali ada yang mencatat. Dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi SAW bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Sungguh ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat, min ridwanillah. Kalimat itu termasuk hal yang Allah ridhai. Ma yulqi laha balan, bisa jadi dia ucapkan kalimat itu tanpa sadar, dalam arti dia ucapkan itu ya biasa saja, dia enggak niat mengucapkan benar-benar gitu ya. Yarfa'ullahu biha darajat. Dengan sebab ucapan yang dia ucapkan itu, yang Allah ridhoi tadi, Allah angkat derajat dia. Tidak mengucapkan satu kalimat yang dia nggak sadar, ternyata bakal mengangkat derajatnya di akhirat. Loh, ukuran atau neraca timbangan yang Allah tetapkan dengan neraca timbangan yang kita punya itu tidak sama. Ya, kita terkadang menganggap sesuatu itu remeh, tapi di sisi Allah itu besar. Makanya dalam surat An-Nur juga, surat Nur itu juga bercerita tentang hadithul ifk, berita bohong tentang Aisyah yang dituduh berzina. Allah di situ berfirman, wa tahsabunahu hayyina. Kamu anggap dosa menyebar informasi berzinanya wanita muslimah yang menjaga diri dari perbuatan tersebut, kamu anggap remeh. Wa huwa indallahi azim, padahal menurut Allah itu dosanya sangat besar. Jadi ya terkadang kita suka meremehkan dan kita punya timbangan-timbangan yang ternyata timbangannya keliru. Dan itu terjadi di tengah sahabat juga biasa. Ya, seperti para sahabat ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang tersingkap, mereka tertawa menertawai kakinya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian Rasulullah marah. Apa yang kamu tertawakan? Ya, pahanya betisnya yang kecil itu. Ketahuilah kata Nabi, kalau betis Abdullah bin Mas'ud ditimbang dengan gunung Uhud, menurut Allah itu lebih berat betisnya Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Karena dia punya keutamaan yang luar biasa. Wah, bahkan Nabi SAW mengatakan, man arada ay yaqra al-Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra ala Ibnu Ummi Abd. Siapa yang ingin mendengar bacaan Al-Qur'an masih seger murni seperti turunnya, dengarkanlah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sangat mulia, walaupun punya kekurangan fisik, disebutkan tingginya seperti duduknya orang. Kita duduk, beliau berdiri,
tingginya sama. Ya, tapi beliau menjadi mulia dengan Al-Qur'an. Baik. Maka ada satu ucapan yang ucapan yang Allah ridhoi yang kita nggak sadar ternyata di akhirat itu bakal meninggikan derajat kita. Wa innal 'abda, dan juga ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, mengucapkan satu kalimat min sukhtillah yang Allah benci. La yulqilah habalan, bisa jadi dianggap remeh ucapan itu. Dianggap remeh, dia pikir nggak apa-apa, itu biasa aja, ucapan biasa. Yahwi biha fi jahannam, yang menjadikan dia terjun bebas dalam api neraka. Maka ada kalimat ya sedikit yang diremehkan ternyata Allah ridhoi bisa mengangkat derajat, ada juga kalimat sedikit yang dianggap remeh ternyata menjadikan sebab dia masuk dalam neraka. Maka ini hendaknya menjadi perhatian kita dan menjadi motivasi kita untuk berusaha berkata baik atau diam. Kemudian adab berbicara di sini disebutkan oleh penulis Dr. Mustafa Al-Bugha, beliau mengatakan lil kalami fil Islam adabun katsirah. Berbicara dalam Islam itu punya adab-adab yang banyak. Di antaranya yang penting menurut beliau hirsul muslim ala ayyatakallama bima fihi naf'. Seorang muslim hendaknya bersemangat untuk berbicara yang di dalamnya ada manfaat. Wa yumsika 'anil kalamil muharram, dan menahan sekuat kemampuannya dari berbicara yang haram. Berbicara yang haram itu banyak. Walaupun berbicara yang baik lebih banyak. Berbicara yang haram termasuk ghibah, membicarakan keburukan orang lain, namimah, mengadu domba, ya, fitnah, menuduh kepada saudaranya hal yang tidak dia lakukan dan dia tidak punya bukti. Ya, bisa juga termasuk berbicara yang tidak baik adalah berbicara yang kotor. Al-mu'minu laisa fahasyan walal badhi'. Seorang muslim itu bukan bicaranya seperti bicaranya orang fasik. Ya. Bicara orang fasik itu ya banyak zaman sekarang itu bahkan menjadi kalimat yang diucapkan harian ya, bahkan kita sering mendengar dari anak-anak kita gitu ya. Hal-hal yang tidak baik gitu ya. Ya termasuk ya di pesantren ya. Ya anak-anak SMP yang dari SD itu. Masya Allah, ucapan mereka, obrolannya bikin pusing gitu. Subhanallah, saya kaget tuh. Anak SD ngomong kayak gini gitu kan. Ya, mungkin saya terlalu jauh di planet mana, beliau di planet mana, anak-anak ini ya. Tapi itu fakta di lapangan bahwasanya ucapan buruk itu sudah menjadi satu kebiasaan. Benar-benar buruk. Ya di mata kita buruk. Ya entah menurut mereka apakah itu sudah biasa dalam pergaulan menggunakan istilah-istilah yang buruk semacam itu. Padahal kata Nabi, al-mu'min itu ucapannya bukan fahash, bukan ucapannya orang-orang orang-orang fasik yang berbicara tentang fahisyah. Nah, kemudian yang kedua, apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman adalah mereka yang terhadap hal-hal yang lahu, yang sia-sia itu mereka berpaling. Ya, mereka berpaling dari ucapan yang sia-sia. Nah, ini tentu perlu latihan ya. Perlu latihan dan perlu juga lingkungan yang mendukung. Tidak bisa tahu-tahu kita berubah 100%, itu bisa bertahan sehari saja biasanya. Hari keduanya udah balik lagi, biasa lagi gitu ya. Maka latihan dan kita perlu sadar pentingnya berbicara yang baik atau diam. Nah, kemudian yang kedua, adamul iktsar minal kalamil mubah, tidak memperbanyak ucapan walaupun mubah. Tidak memperbanyak ucapan walaupun ucapan itu ucapan mubah. Ucapan yang boleh-boleh saja, bukan berbicara yang buruk. Tapi yang boleh itu baiknya tidak berlebihan juga. Mengapa? Karena banyak berbicara itu bisa membawa kepada hal yang haram atau yang makruh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la tukfirul kalam. Jangan kalian banyak bicara bi ghairi dzikrillah, selain zikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena banyak bicara selain dari zikir kepada Allah itu akan mengeraskan hati.
Wa inna ba'dan nas minallah al-qalbul qasi. Sedangkan orang yang paling jauh dari rahmat Allah adalah mereka yang hatinya keras. Umar bin Khattab beliau mengatakan man kathura kalamuhu kathura saqatuh. Orang yang banyak bicara pasti akan banyak kesalahannya. Banyak ada potensi salah ucap. Wa man kathura saqatuhu kathura dhunubuhu. Siapa yang banyak sakatnya, keceplosan yang salah, maka dosanya pun akan banyak. Wa man kathura dhunubuhu kanatin naru aula bihi. Ya, yang banyak dosa maka neraka lebih pantas baginya. Ini susah tapi ya disampaikan apa adanya ya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita. Yang ketiga, wujubul kalam indal hajah. Wajib berbicara kalau memang perlu bicara. Wa khassatan di bayanil haq, khususnya kalau untuk menjelaskan kebenaran. Wal amru bil ma'ruf, untuk amar ma'ruf, wan nahyi 'anil munkar, mencegah dari yang munkar. Wa yu'tabaru dzalika min asyrafil hisal, dan itu merupakan hal yang terbaik dalam berbicara, yakni berbicara untuk menjelaskan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar adalah sebaik-baiknya ucapan. Wa tarkuhu ma'siyah, bahkan meninggalkan berbicara untuk menjelaskan kebenaran, meninggalkan berbicara untuk amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan maksiat. Maksiat, dosa. Kita lihat kemungkaran, diam. Maka itu juga termasuk dosa. Tapi tentu dengan catatan-catatan ya. Karena Nabi SAW jelas bersabda, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Maksudnya di sini adalah kekuasaan. Kalau dia seorang ayah, dia menguasai istrinya, menguasai anak-anaknya, maka dia punya hak untuk merubah. Ya, dia punya kekuasaan. Kalau tidak dilakukan, dia berdosa. Ya, kalau dia adalah seorang atasan, dia punya hak terhadap bawahannya, dan seterusnya. Kalau dia adalah pemimpin, punya hak terhadap rakyatnya. Kalau dia melihat kemungkaran pada rakyatnya dan dia tidak peduli, maka dia berdosa. Wah, makanya jadi pemimpin tuh nggak usah senang-senang gitu ya. Jadi pemimpin tuh ini berat sekali ya. Makanya kata Nabi SAW, la tas'al ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jangan kamu minta kepemimpinan. Fa innaha khasaratun wa nadamah, karena pemimpinan itu hanya akan membawa kepada kesengsaraan dan penyesalan di akhirat. Illa, kecuali yang mengambilnya dengan amanah. Nah, dan juga tadi kalau tidak mampu dengan kekuasaan, fabilisan, maka dengan lisan. Kalau lisan juga tidak mampu, fabiqalbi, minimal dengan hati. Maksudnya hati bagaimana? Hati kita tidak meridhoi maksiat itu. Kita melihat maksiat, hati seorang mukmin tidak pernah meridhoinya. Misalnya dia punya tetangga yang melakukan satu maksiat, dia ingin mengingatkan dengan lisan, dia khawatir karena kenal karakter tetangganya ini, kalau diingatkan akan malah berpotensi melakukan maksiat yang lebih besar, yaitu menolak kebenaran. Ya, maka di samping dia coba mencari waktu yang pas untuk mengingatkan dia, tidak saat itu juga, minimal hatinya mengingkari. Hati harus mengingkari kemaksiatan. Mengapa? Karena dalam hadis itu disebutkan walaisa wara'a dzalika habbata khardalin minal iman, tidak ada lagi keimanan di belakang itu. Artinya orang mukmin tidak mungkin meridhoi kemaksiatan. Jadi kalau hati saja nggak bisa mengingkari kemungkaran, Anda mukmin atau bukan? Gitu kan? Mengingkari kemungkaran, Anda mukmin atau bukan? Masa hati nggak bisa mengingkari juga? Kalau kekuasaan tidak bisa merubah dengan tangan, tidak bisa merubah dengan lisan, oke. Karena terkadang ada hal-hal yang mana pertimbangan kita tidak melakukannya. Tapi hati, apakah orang bisa tahu hati kita? Kok kita juga nggak mau mengingkari dengan hati itu gimana? Ya maka mengingatkan maksiat, ya, mengingatkan agar maksiat tidak dilakukan itu juga hendaknya dilakukan, dan berdosa jika tidak dilakukan sedangkan dia mampu. Sebagaimana ungkapan seorang ulama juga, as-sukutu anil munkar syaitonun akhras. Diam dari kemungkaran itu adalah setan bisu. Diam dari kemungkaran adalah setan bisu.
Dia lihat mungkar tapi dia enggak mengubah, maka syaitanun akhras. Dia adalah setan yang bisu. Naudzubillah. Baik. Inilah poin yang pertama berkaitan dengan berbicara yang baik atau diam. Kemudian yang kedua adalah tentang tetangga, ya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Nah, ini tetangga memiliki hak yang khusus. Jika tetangga itu adalah seorang muslim, dia punya hak sebagai seorang muslim dan punya hak sebagai tetangga kita. Jadi hak dia double. Kalau dia muslim, ya, maka dia harus dihormati karena keislamannya dan juga harus dihormati karena dia tetangga kita. Kalau dia ternyata kerabat kita sendiri, kerabat kakak kita, adik kita, ya, atau om kita, apa adik kita dan seterusnya, maka dia haknya lebih double lagi, 3 hak. Dia seorang muslim, dia tetangga, dan dia adalah kerabat. Tetangga saja itu sudah hak istimewa yang diberikan syariat yang harus kita perhatikan. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian bersekutu atau menjadikan sekutu baginya dengan sesuatu apapun. Ini perintah untuk beribadah. Dilanjutkan dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sering terjadi. Perintah untuk bertauhid dilanjutkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena hak orang tua itu, ya, satu tangga di bawah hak Allah. Hak Allah dan Rasulnya, lalu hak kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan juga kepada kerabat. Azan sini atau sesuai jamnya? Baik, kita baca ayatnya selesai dulu sebentar. Dan juga kepada kerabat, hak juga kepada anak yatim, hak juga kepada orang miskin, wal jari dzil qurba, dan juga hak tetangga dekat, wal jaril junub, dan juga hak tetangga jauh. Wassahibi bil jam, dan orang yang menyertai kita di samping kita dalam safar. Sebagian menafsirkan ini adalah istri, as-sahibi bil jam, orang yang senantiasa bersama kita. Baik, kita akan lanjutkan pada setelah azan insyaallah. Barakallahu fikum. Baik. Ini buat pertanyaan apa? Lanjut. Pertanyaan aja kali ya. Mungkin nanti kalau ini kita jadikan 2 pertemuan di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, silahkan. Mengenai memuliakan tetangga. Nah, bila tetangga itu sudah kafir, dolim lagi. Iya, orang pas sembarangan, parkir usahain sembarangan. nah, Itu baik. apa namanya, masyarakat kita yang paling lemah, boleh nggak mendoakan? Mendoakan. Dia mati. Oh, mendoakan mati. Dia mati. Mendoakan apa? Keburukan apa mendoakan? Kebaikan pun begitu. Oh, mendoakan. Semoga diberi hidayah. Nah, wah, itu bagus sekali sebuah diberikan hidayah. Baik, secara umum hak tetangga itu baik muslim maupun kafir. Itu pertama. Bukan hanya muslim. Hak bertetangga itu juga kepada orang non-muslim. Ibnu Umar radhiyallahu an, itu beliau kalau masak kambing itu selalu mengatakan kepada murid-muridnya, apakah sudah kita berikan untuk tetangga kita yang Yahudi? Maka beliau selalu mengingat tetangganya Yahudi untuk diberikan bagian. Dan juga dikisahkan tentang Hasan al-Basri, ya, walaupun kisah ini sebagian memandangnya dhaif, dan tapi kisah ini juga disebutkan dalam beberapa kitab tarikh, di mana Hasan al-Basri memilih bersabar terhadap, ini pilihan tapi ya, bukan harus, memilih. Hasan al-Basri memilih bersabar ketika di atas rumahnya itu merembes kotoran atau air dari kan model rumahnya itu kan tingkat gitu ya, merembes, dan beliau lebih memilih untuk menampung daripada menginformasikan kepada tetangganya yang di atas, seorang Yahudi, bahwasanya ada kebocoran. Dia lebih memilih menampungnya
Setiap penuh dia buang, setiap penuh dia buang. Selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun. Kemudian ketika beliau sakit dikunjungi oleh tetangganya. Ketika lihat, loh, ini rembesan apa ini? Ini dari atas rumah saya ini ya. Sejak kapan ini? Gitu kan, karena sudah mungkin lihat ada lumutnya bagaimana gitu ya. Dalam riwayat disebutkan 20 tahun. Kemudian melihat akhlak Hasan Al-Basri kayak gitu, dia masuk Islam. Subhanallah. Akhirnya dia masuk Islam. Ini Islam kayak gini ya. Makanya beliau mengucapkan satu nasihat yang menarik dalam bertetangga yang baik. Bertetangga yang baik, kata beliau, husnul jiwar laisa kaful adha. Bertetangga yang baik itu bukan tidak menyakiti tetangga. Bertetangga yang baik itu bukan sikap kita tidak menyakiti tetangga, bukan. Tapi bertetangga yang baik adalah as-sabru 'alal adha. Sabar terhadap keburukan tetangga. Itu bertetangga yang baik. Jadi bertetangga yang baik itu bukan tidak menyakiti tetangga, tapi sabar atas kelakuan tetangga. Ini dahsyat ini. Ini Hasan Al-Basri, dan beliau orang yang ucapannya sesuai dengan amalnya. Kalau saya berucap begini, belum tentu saya juga begitu. Tapi saya hanya menyampaikan ilmunya. Tapi ini ilmu harus disampaikan. Dan semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga kita bisa mengamalkannya. Tapi perintah bertetangga yang baik itu bukan hanya kepada tetangga yang muslim, tapi juga terhadap non-muslim. Dan Nabi SAW juga menjadikan akhlak beliau, menjadikan tetangga beliau seorang Yahudi juga masuk Islam. Ya, karena saat itu sakit, Nabi kunjungi sampai anaknya itu mengatakan, wahai ayah, bolehkah aku memeluk agamanya Nabi Muhammad SAW? Ayahnya memberi isyarat setuju. Kemudian anaknya ini bersyahadat, tapi ayahnya nggak ikut syahadat. Anaknya bersyahadat kemudian wafat. Jadi ini poinnya, bertetangga yang baik itu bukan hanya kepada muslim. Tapi kalau kita mendapati hal-hal yang tidak yang tidak layak dari tetangga kita, ya kita boleh untuk meminta, misalnya ada pohon yang melebihi batas rumah, masuk ke rumah kita, daunnya jatuh kemudian sampai talangnya rusak gitu kan, karena nampung air dan lain sebagainya. Dari kasus-kasus bertetangga kita punya hak untuk minta dibetulkan, mintanya. Tapi kalau ternyata dia ngotot bersikap demikian, maka lebih baik kita sabar. Lebih baik kita sabar dan berharap pahala dari situ. Nah, walaupun tetangga yang seperti itu, kalau dia seorang muslim, wah hati-hati. Karena Nabi SAW itu pernah kita sampaikan hadisnya. Pernah ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita, apa pendapatmu? Ada seorang wanita, tusalli, dia sholat fardu, sholat sunnah, qiyamul lail, sedekahnya juga banyak, itu kan? Wa tu'dzi jiranaha, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Apa jawaban Nabi? La khaira fiha, enggak ada baiknya wanita itu. Kemudian ada juga wanita, ya Rasulullah, sholat yang wajib-wajib saja, puasa ya hanya Ramadan, dan dia tidak menyakiti tetangganya. Dia fil jannah, kata Nabi, dia di surga. Masya Allah, ini tetangga memang punya hak yang luar biasa. Makanya nanti akan kita sampaikan, sampai-sampai Jibril, ya, yusini bil jar, kata Nabi SAW, berwasiat kepadaku tentang hak tetangga, sering sekali, sampai aku kira mereka akan dapat jatah waris. Jatah waris itu kan jelas ya, anak sekian, ibu sekian, itu kan ada jatah waris. Saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Nabi, tetanggamu, sampai Nabi mengira, apa ya, jangan-jangan dia juga bakal dapat jatah waris. Nah, maka kita perlu sadar, tetangga punya hak yang besar. Dan mari kita coba ingat nasihat Hasan Al-Basri tadi, ya, husnul jiwar, baiknya bertetangga itu bukan kaful adha, bukan bukan kita tidak menyakiti tetangga, tapi as-sabru 'alal adha, sabar terhadap keburukan tetangga yang dilakukan kepada kita. Barakallahu fikum. Mungkin itu juga. Nah. Bahasa sari itu
di belakang atau ada berapa rumah? Baik, itu ada perselisihan ulama. Makanya al-jaril junub, al-jari dzil qurba, al-jaril junub. Jadi ada yang mengatakan masih masuk dalam tetangga kalau ke samping berapa belas rumah, ke samping kanan kiri berapa belas rumah, ke depan ke belakang beberapa belas rumah. Tetapi saya tidak ingat angkanya berapa. Tetapi yang paling berhak ya yang di samping kita, yang di samping kita nempel. Tapi sebenarnya tetangga itu ya ke sana berapa belas rumah, ke sana berapa belas rumah. Kalau sekarang mungkin satu lingkup RT kali ya, satu lingkup RT kurang lebih. Hasan al-Basri itu juga pernah. Ini kisah menarik juga. Beliau itu pernah sedang bermajlis dengan kawan-kawannya, ngobrol di rumahnya. Tiba-tiba ada perempuan ngetuk rumahnya, kemudian, wahai tetanggaku, berbelas kasihlah kepadaku, aku belum makan beberapa hari. Hasan al-Basri langsung tanya sama tetangga, sama orang ini, rumahmu di mana? Antara rumahku dengan rumahmu sab'atu ad'ur, 7 rumah. Langsung Hasan al-Basri segera masuk ke dalam rumahnya, ambil uang yang dia dapat, yang dia simpan, kasih semuanya, ambil ini segera. Kemudian para sahabatnya, loh dikasih semuanya Hasan al-Basri. Kalau saya nggak ngelakukan itu, saya khawatir kita semuanya binasa. Kita semua terkena azab karena membiarkan ada tetangga kelaparan, sedangkan kita kenyang. Ada hadis yang lain nanti akan disebutkan di sini. Tidak pantas seorang mukmin kenyang sedangkan tetangganya kelaparan, nggak pantas. Makanya kalau memasak, idza tobakhta maraqatan, kalau kamu memasak kambing yang berkuah, fa'aktsir ma'ah, perbanyak airnya, kemudian bagi tetangga. Jangan tetangga dapat baunya aja, wah enak sekali nih, masak apa nih, subhanallah aja terbayang-bayang. Bisa jadi dia membayangkan masakan itu dan dia sudah menginginkan sejak lama, tapi disebabkan kemampuannya tidak ada, dia tidak bisa membelinya. Setiap hari makannya enak, wah ini enak banget ini. Dia hanya membayangkan. Tapi itu bukan wajib, itu termasuk makarimul akhlak. Akhlak yang baik, yang pantas seorang mukmin itu pantasnya begitu, punya kepedulian terhadap tetangga. Nah, Misalnya di pengadilan. nah, 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 nah. Boleh. Termasuk yang dikecualikan para ulama, membongkar aib itu kan. Membongkar aib itu boleh dalam fi maqami syahadah, dalam kondisi dia sedang bersaksi di hadapan hakim. Itu kan menyebut keburukan orang. Tapi itu boleh, diperbolehkan. Nah. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubah itu juga perkataan yang mubah itu jangan dilakukan. Itu kan kalau pelawak itu termasuk bagian mubah atau gimana? Gini, mubah bukan nggak dilakukan. Mubah tidak boleh berlebihan. Segala yang mubah kalau berlebihan itu derajatnya makruh, tidak sampai haram. Ya, apapun itu, sesuatu yang mubah. Tapi kalau kita berlebihan itu makruh. Dia bisa jadi haram li'aridin karena sebab yang lain, misalnya menjadikan lalai dari kewajiban, maka dia menjadi haram. Tapi nggak lalai kewajiban dan berlebihan itu makruh, disebutkan para ulama. Baik, apakah pelawak itu mubah atau tidak? Dia bercanda itu masih dalam batasan yang mubah. Selama bercanda itu tidak ada itsm, tidak ada dosa, tidak ada kedustaan, dan tidak memutus tali silaturahim. Artinya tidak ada dusta dalam bercanda, dan juga tidak membuli, tidak menjatuhkan kehormatan orang. Tapi kalau bercanda itu bercanda yang di dalamnya ada dusta, itu bercanda yang haram. Nabi SAW pernah mengingatkan itu, dan Nabi bercanda sering tersenyum, dan Nabi pernah kan disebutkan dalam hadis itu ketika ada hadir dalam kajian beliau orang tua, beliau mengatakan, mohon maaf di surga tidak ada orang tua, gitu kan.
perempuan itu nenek-nenek ini nanggepinya serius. Gak marah, dia serius. Menghadap ke depan Nabi, selesai kajian gitu lah ya, ngadep kepada Nabi. Sambil berlinangan air mata, ya Rasulullah, gimana nasibku? Aku gak ada di surga gitu kan. Iya betul, gak ada di surga. Yang tua-tua itu akan kembali dimudahkan gitu. Jadi apakah bercanda begitu, melawak itu haram, itu dirinci. Kalau di dalamnya ada kedustaan, di dalamnya ada ghibah, di dalamnya ada fitnah, maka dia haram disebabkan karena hal-hal yang haram di dalamnya. Tapi hukum aslinya melawak, bercanda, boleh apa tidak? Boleh. Nabi bercanda. Yuda ibu ahlahu, Nabi bercanda kepada Aisyah, bercanda kepada istrinya. Nah, jadi Nabi nggak dipandang serius terus gitu ya, enggak. Nabi bercanda. Bahkan kalau Nabi bikin lelucon itu Nabi tertawa sampai badat anyabuhu, sampai terlihat gigi, senyum sampai terlihat gigi gerahamnya. Gigi apa? Gigi gerahamnya. Ya. Saking ininya ya. Senyumnya saking lebarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Ada rincian. Nah. Baik, kalau sudah cukup ya, kita cukupkan jam 7:30 kurang 10. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.